Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat sekalian, alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan, di mana saat ini bertepatan pada tanggal 1 Maret 2025. Nah, sahabat, ada hal yang perlu kita koreksi berkaitan dengan ibadah saum ataupun puasa ya, agar puasa kita berjalan secara lancar, sehat, dan juga bisa menjadikan puasa itu sebagai sesuatu yang menyehatkan baik secara rohani maupun jasmani. Nah, sahabat, hal yang perlu kita koreksi pada saat kita puasa adalah berkaitan dengan terapi makanan, karena di sini saya adalah berkecimpung di dunia berkaitan dengan terapi tradisional, maka saya akan mengkaitkan bahwasanya puasa ini berkaitan dengan terapi makanan. Makanya yang kita bahas adalah bagaimana ketika kita makan saat sahur dan juga berbuka. Nah, kita temui bahwasannya di masyarakat banyak sekali yang masih kurang tepat di dalam mengkonsumsi bahwa saat berbuka ataupun sahur, sehingga banyak kita jumpai berbagai macam permasalahan kesehatan. Ketika puasa itu adalah Allah menjadikannya sebagai suatu keberkahan dan sebagai sesuatu yang berdampak pada kesehatan, maka justru saat puasa banyak sekali kita temui penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Nah, apa yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pencernaan ini? Maka kita kembalikan lagi kepada hukum sunatullah, di mana ketika kita makan sahur ataupun kita makan berbuka, maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, saya sarankan bahasanya ketika kita makan berbuka, maka jangan langsung makan es. Karena apa? Es itu kan dingin. Es itu akan mendinginkan lambung dan juga limpa. Dia akan mendinginkan sistem pencernaan. Sehingga ketika kita berbuka, kita langsung makan es cendol, kita makan es cola, maka sistem pencernaan kita akan dingin. Dan itu membutuhkan energi untuk apa? Untuk mengolah makanan dan juga untuk meregenerasi energi yang ada di dalam tubuh kita. Apabila organ itu lemah, maka kita akan susah untuk mendapatkan energi secara maksimal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kita mengkonsumsi, hal yang pertama ketika kita buka adalah kurma. Karena sifat kurma ini sifatnya lembab dan juga hangat. Nah, dari lembab hangat ini ketika kita minumnya jangan yang dingin ya. Kita minum air suam ataupun hangat. Itu agar apa? Agar kondisi tubuh kita cepat meresap ataupun mengambil daripada energi dia untuk meregenerasi energi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga apa? Sehingga maksimal ketika kita makan, maka yang pertama adalah jangan es dulu, kita dahulukan air hangat dan juga kurma, ataupun kalau nggak ada kurma bisa sesuatu yang hangat, atau madu dikasih air hangat, juga bisa gula aren dikasih air hangat. Yang penting jangan langsung es ya. Apabila kita mau minum es, maka kita bisa meminumnya nanti setelah kita makan. Nah, setelah kita makan, dan jangan lupa ketika kita makan, jangan langsung makan dalam jumlah porsi yang banyak. Karena seharian kan organ kita itu berpuasa ya. Berpuasa artinya dia tidak bekerja, dan dia setelah kita makan kurma, kita memberikan energi dalam tubuh kita, akhirnya mereka kan akan melakukan satu sistem kerja, di mana ketika kita makan sesuatu yang sangat berat, kita langsung makan dalam jumlah yang besar, maka mereka akan keberatan daripada sistem cerna ini. Jika terjadi dalam waktu yang lama, akan menimbulkan satu ketidakharmonisan di dalam tubuh kita, sehingga kita ketika kita bulan puasa terus kita makan dalam jumlah yang banyak, kita makannya tidak terkontrol, makan es di awal, minum es ya di awal, terus kita makannya langsung dalam jumlah banyak, gorengan berminyak. Nah, itu akan berdampak pada kesehatan kita. Nah, itu
Makanya ketika kita berbuka, maka yang harus kita perhatikan adalah jangan minum es dulu, kita minum yang hangat, dan juga diusahakan kurma atau sesuatu yang mengandung gula di awal, agar apa? Agar kita bisa memproduksi energi secara maksimal, dan juga kita makannya jangan berlebihan. Yang pertama, jangan berlebihan ya. Nah, itu yang kedua, ketika kita nanti mau makan dengan step yang kedua, maka kita tetap makan dengan sesuatu yang menyehatkan. Artinya apa? Jangan semuanya gorengan ataupun sesuatu yang bersantan terlalu banyak. Itu nanti ketika kita sholat taraweh akan menjadi berat. Akan menjadi berat. Nah, boleh-boleh saja makan gorengan, tapi secukupnya saja. Nah, itu diatur nanti makannya, jangan terlalu parah, harus diatur. Jadi puasa itu kan sesuatu yang menjadikan kita lebih berkah, ataupun sesuatu yang menjadikan kita untuk mengontrol ya, mengontrol nafsu, mengontrol makanan, mengontrol berbagai macam hal, dimana ketika kita ingin sehat, maka kita harus juga bisa mengontrol sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Begitu juga ketika kita ingin sahur ataupun porsi daripada kita sahur, maka kita harus memperhatikan sahur itu kita harus menggunakan porsi yang tidak berlebihan juga, dan juga diusahakan jangan bersantan dan juga jangan yang berminyak, karena minyak itu kan sifatnya panas dan dia sifatnya kering ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi yang berminyak dan juga pedas dan lain sebagainya, yang itu dampaknya akan nanti siangnya kita akan cepat haus, dan juga kita akan mengalami yang namanya panas dalam. Sedangkan kita harus apa? Harus mengkondisikan tubuh kita agar tetap seimbang di siang hari, yaitu kita tidak terlalu haus, tidak terlalu kepanasan, dan juga kondisi tubuh kita tetap nyaman ketika puasa seperti itu. Jadi kondisi tubuh kita untuk beraktivitas itu tetap apa? Tetap bisa berjalan dengan normal, tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti. Seperti itu sahabat. Jadi poinnya ketika kita di bulan Ramadan ini diusahakan ketika kita menerapkan terapi makanan yang tepat, yaitu kita mengkonsumsi sesuatu yang itu baik untuk tubuh kita, dan juga jangan berlebihan. Nah, itu yang akan menjadikan kita insya Allah selain kita puasa, kita menyehatkan dari sisi rohani, juga kita akan menyehatkan dari sisi jasmani kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.